bukan oleh kekuatan gagah kami Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Tapi kami tahu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Saat ini Bapa kami mau berserah. Di dalam waktu kami mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru Tuhan. Bersabdalah atas setiap kami perlu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Maret 2025. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan target serangan musuh. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang 11. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 20 sampai pasal 21. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam perjalanan iman, kita menghadapi musuh yang tidak pernah lelah mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Rasul Petrus memperingatkan bahwa iblis seperti singa yang mengaum mencari siapa yang bisa dia telan. Itu berarti kita adalah target sasaran utama serangannya. Mereka yang lengah, tidak berjaga-jaga, dapat menjadi sasaran empuk bagi musuh. Namun lebih dari sekedar menyerang individu yang tidak waspada, iblis memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menyerang karakter Allah dalam hati manusia. Jika kita melihat konteks dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11, ada beberapa kelompok yang tampaknya menjadi sasaran utama serangan musuh. Yang pertama, gembala dan pemimpin rohani dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai yang keempat. Petrus pertama-tama berbicara kepada para penatua yang bertanggung jawab mengembalakan umat Tuhan. Mereka diajak untuk melayani dengan sukarela dan menjadi teladan bagi jemaat. Iblis tahu bahwa jika pemimpin jatuh, maka banyak orang yang akan terpengaruh. Itu sebabnya pemimpin sering mengalami pencobaan besar, seperti kesombongan, kelelahan, atau penyalahgunaan kuasa. Lalu yang kedua, orang-orang muda. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai yang ke-6. Petrus juga menasihati orang muda untuk tunduk kepada para penatua dan hidup dalam kerendahan hati. Kaum muda sering menjadi sasaran empuk iblis karena mereka penuh semangat tetapi kadang kurang pengalaman. Kesombongan, keinginan duniawi, dan tekanan sosial bisa menjadi jebakan yang menghancurkan. Jangan mudah terpengaruh oleh dunia, tetapi tetaplah rendah hati dan mencari Tuhan. Lalu yang ketiga, orang yang khawatir dan lemah iman. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Petrus mengingatkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan karena Dia peduli kepada kita. Iblis sering menyerang dengan ketakutan, kecemasan, dan keraguan. Ketika kita mulai ragu akan kasih Tuhan atau merasa beban hidup terlalu berat, kita bisa menjadi target empuk bagi si musuh. Apakah kita sedang merasa khawatir? Ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali. Jangan biarkan iblis menanamkan ketakutan dalam hati kita. Lalu terakhir yang keempat, orang yang tidak berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Iblis beroperasi seperti singa yang mengintai mangsanya. Mereka yang tidak berjaga-jaga dalam iman, malas berdoa, jarang membaca firman, atau hidup dalam kompromi dengan dosa adalah sasaran empuk.
Serangan iblis tidak hanya sebatas membuat seseorang jatuh dalam dosa, tetapi lebih dari itu, ia ingin menghancurkan kepercayaan umat Tuhan kepada kasih dan kekuasaannya. Ada dua hal utama yang sering diserang. Yang pertama, kasih Allah diperkarakan. Iblis menanamkan kebohongan bahwa Allah tidak peduli atau tidak mengasihi umatnya. Ia menggunakan penderitaan, pergumulan, dan kesulitan untuk membuat orang percaya meragukan kasih Allah. Lalu yang kedua, kekuasaan Allah dipertanyakan. Iblis menanamkan kebohongan bahwa Allah tidak cukup berkuasa untuk menyelamatkan atau menolong umatnya. Ia ingin kita merasa sendirian, tanpa harapan, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika seseorang mulai merasa bahwa doa tidak ada gunanya atau bahwa Tuhan tidak mampu bertindak, itu adalah strategi musuh untuk menjauhkan mereka dari iman yang teguh. Bagaimana cara kita untuk bertahan? Yang pertama, tetap sadar dan berjaga-jaga dalam ayat yang ke-8. Jangan lengah, jangan anggap enteng ancaman dosa dan tipu daya dunia. Lalu yang kedua, bersandar pada Tuhan dengan kerendahan hati dalam ayat yang ke-6. Ketika kita tunduk kepada Tuhan, Ia yang akan meninggikan kita pada waktunya. Lalu yang ketiga, tetap teguh dalam iman, yaitu dalam ayat yang ke-9. Percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala godaan dan masalah kita. Lalu terakhir, berserah kepada Tuhan dalam ayat yang ke-7. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati, tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan yang memelihara kita. Refleksi kita pada hari ini, iblis memang selalu mencari mangsa, tetapi target utamanya bukan hanya kita sebagai individu. Ia ingin merusak karakter Allah dalam hati kita, membuat kita meragukan kasih dan kuasa-Nya. Namun, Tuhan telah memberi kita perlengkapan rohani untuk bertahan dengan berjaga-jaga, percaya kepada firman Tuhan, dan berserah kepadanya. Kita bisa tetap teguh dalam iman dan tidak menjadi mangsa musuh. Mari kita tetap waspada dan setia kepada Tuhan, sebab Dia yang memegang kendali kita, yang memanggil kita, juga yang akan menguatkan dan meneguhkan kita hingga akhir. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Ajar kami untuk selalu berjaga-jaga dan tidak memberi ruang bagi musuh ya Bapa. Untuk masuk dalam kehidupan kami, kuatkan iman kami ya Bapa, dan pimpin langkah kami selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Jangan biarkan kami menjadi mangsa iblis, tetapi mampukan kami untuk menang dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.